sambungan pada malam-malam minggu kemarin ya, itu pelajaran kita menutup aurat. Jadi syarat-syarat sah sembahyang ada 8 macamnya lah. Nah, jadi ada 8 macamnya syarat-syarat sah sembahyang itu ada 8 macamnya. Kemarin yang pertama mumayyiz. Yang pertama, yang kedua mengetahui hukum kefarduan sembahyang. Yang ketiga dapat membedakan antara rukun dan sunat-sunat di dalam sembahyang. Kemudian yang keempat mengetahui masuknya waktu sembahyang secara yakin atau sangka kuat. Kemudian yang kelima, menutup aurat lah. Yang kelima menutup aurat. Nah, jadi di sini bacaannya wa khamisuha satrul aurati bima yamna'u idraka launil basyarati walau kana khalian bi zulmatin. Nah, ujarnya lah yang kelima ini menutup aurat. Jadi syarat-syaratnya sah sembahyang itu diantaranya menutup aurat. Nah, jadi menutup aurat, menutupnya itu dengan apa? Dengan sesuatu yang menutupi idrakal launil basyarati, nampaknya warna kulit. Nah, jadi dengan sesuatu yang bisa menutupi nampaknya warna kulit. Apa aja sesuatu, kain lebih utama lagi. Bisa juga misalnya kita tidak ada mempunyai kain, dengan lembaran kertas bisa juga menutupi, asalkan tertutup bagian aurat kita dengan lembaran kertas atau dengan lembaran plastik. Nah, lembaran plastik itu jangan yang terang, yang bagaikan kaca tuh nampak aurat. Yang warna hitam kah, asalkan jangan nampak warna kulit kita. Nah lah, jadi ujarnya di sini, amunnya sendirian bang, misalnya sembahyang surangan sendirian, misalnya sembahyang seseorang itu sembahyang dalam keadaan sendirian, misalnya berada di tempat yang sunyi lagi, di tempat yang gelap lagi, sampai-sampai kadada yang melihat di tempat yang gelap. Misalnya masuk dalam kamar, dia kunci, dia tutup pintunya kamar tersebut, dia matikan lampunya. Kayak apa itu dalam keadaan gelap, di tempat yang tersembunyi lagi, gelap lagi, sendirian lagi. Kayak apa kayak itu? Jadi ujarnya, amun inya nang seperti itu, seandainya yang seperti itu, jikala walau kana khalian fi zulmatin, ujarnya, sekalipun sembahyangnya orang tadi sendirian, berada di tempat yang sunyi, jauh daripada keramaian, misalnya dalam keadaan gelap pulang, kadada orang yang bisa tembus pandangan seseorang pada seseorang tersebut. Nah, kayak apa itu? Nah, jadi ujarnya, falau tarakaha ma'al qudrati alaihi lam tasihha salatuhu, ujarnya. Nah, walaupun dalam keadaan yang seperti disebutkan tadi, sembahyangnya di tempat yang gelap, sembahyangnya sendirian di tempat yang sunyi, tapi inya tetap meninggalkan untuk menutupi auratnya. Sembahyang pusat kelihatan, sembahyang lutut kelihatan, sekalipun di tempat yang tersembunyi, sekalipun di tempat yang gelap sendirian. Nah, jadi falau tarakaha, jikalau inya meninggalkan
untuk menutupi auratnya di dalam sembahyang tadi, ma'al qudrati alaihi, beserta mampu hajanya atas menutup auratnya. Kawah haja kain ada haja mempunyai, misalnya kan, misalnya kada ada jua diisi kain, kada punya kain, tapi ada mempunyai lembaran kertas yang bisa digunakan untuk menutupi auratnya, bagian auratnya, atau ada dia mempunyai lembaran plastik yang bisa untuk menutupi bagian auratnya. Nah, tapi dia tetap dia kada pergunakan barang-barang tersebut, kain, lembaran kertas, lembaran plastik, kada dia gunakan. Padahal ini mampu haja, ada haja mempunyai barang-barangnya. Lam tasihha salatuhu. Nah, maka kada sah, niscaya kada sah sembahyangnya orang tersebut. Karena kenapa? Karena menutup aurat ini termasuk syarat-syarat sahnya orang mengerjakan sembahyang. Jadi harus ditutup auratnya lah. Jangan sampai kada, sekalipun ujarnya tadi mun kada ada kain, dengan lembaran kertas pun bisa, dengan dengan plastik pun juga bisa. Nah lah sedikit masalah aurat ini. Kadang-kadang kita di dalam sembahyang itu, kadang-kadang jalanannya, salawarnya, kadang-kadang bolong. Kada menyadari orang tersebut atau memang kada tahu. Jadi itu harus berhati-hati, harus kita perhatikan masalah celana atau sarung yang kita pakai. Kadang-kadang sarung lah celananya di bagian sini bolong, atau memang sengaja kah dibolongin, atau memang bolong. Nah, terus sembahyang orang tersebut dalam keadaan celana yang bolong tadi, sedangkan bagian bolongnya itu di bagian pantatnya. Pantat ini termasuk bagian aurat kelak. Nah, bagian aurat. Jadi apabila terlihat bagian pantatnya itu dengan sebab bolong celananya, nah kada sah sembahyangnya. Itu perhatikan. Nah, kita pernah terlihat hari Jumat, anak memadahakan kada nyaman juga orang banyak saling besaran bolong celana orang tersebut, duduknya di depan lagi. Orang ini atau kada sadarkah, atau kada menyadarikah, atau memang kada tahu syarat-syarat sahnya sembahyang itu harus menutup auratnya. Nah, kita kada tahu juga lah, atau memang kada tahu, atau memang kada sadar. Celananya bolong di bagian pantatnya, maka hari Jumat duduknya di barisan depan. Tuh sahlah sembahyangnya, kayak itu kada sah karena syarat karena syarat orang orang sembahyang harus tertutup auratnya lah. Nah, ini sarung bisa juga, sering juga terjadi sarung, tapi kebanyakan orang merokok itu orang merokok terus bara abunya itu terbang jatuh ke bagian sarungnya, kada sadar sarungnya ini ada bolong dengan sebab karena terkena api itu api rokok itu. Nah, bolong, kemudiannya kada sadar bahwa tapinya itu bolong, terus dia sembahyang sedangkan dia bagian dalamnya kada pakai kada pakai celana dalam. Nah, kada sadarnya atau memang kada tahu. Nah, jadi ini hati-hati. Sarung yang sering kita perhatikan, jangan sampai sarung itu juga bolong dengan sebab kita merokok lah. Nah, itu ada juga diantaranya lagi nih, kita perhatikan juga sembahyang bajunya, maaf
sembahyang bajunya kaos kentat lagi. Nah, kalau dia rukuk dia terbuka bagian belakangnya karena kentat atau terlalu pindikkah? Terbuka kalau dia rukuk gitu, nah terbuka bagian sini. Sedangkan bagian belakang ini termasuk lingkungan aurat. Kan aurat antara pusat dan lutut. Antara pusat dan lutut nih. Jadi lutut ini, pusat ini. Bagian belakang kan sekelilingan ini bagiannya juga. Nah, walaupun kada bagian depan, bagian belakang juga itu lingkungan aurat juga. Nah, bila inya rukuk kalau terlalu pindik bajunya, hati-hati itu, jangan sampai ini terangkat bagian ujung baju kaosnya. Tuh hati-hati. Bila terbuka dengan sebab terangkat, nah kada sah sembahyangnya. Lah, hati-hati itu. Tuh, perhatikan juga itu. Jadi yang pertama yang harus diperhatikan masalah celana, jangan sampai bolong atau tertukar celana bolong dibawa sembahyang. Kemudian sarungnya yang sering kena abu rokok itu, nah bara rokok itu. Kemudian lagi baju kaos yang ketat, yang pindik bagian belakangnya kalau dia rukuk terangkat. Nah itu hati-hati itulah. Nah itu yang perlu diperhatikan di dalam sembahyang, masalah aurat. Nah ujarnya di sini karena pegarang aurat ini, satrul aurah ujarnya lah, aurat ini jadi disuruh untuk menutup ini, supaya minal uyuni min insi wal min insin wa jinnin wa malakin. Nah, jadi disuruh untuk menutup aurat ini supaya mata-mata daripada manusia jangan terlihat, mata-mata jin jangan sampai terlihat, malaikat juga jangan sampai terlihat. Nah, jadi ujarnya nih, pasatru yamna'u, jadi menutup aurat itu supaya menutupi, supaya menegah, supaya tertegah aurat itu daripada penglihatan mereka tadi, supaya jangan terlihat oleh mata manusia, supaya jangan terlihat oleh mata bubuhan jin. Nah, jadi bubuhan jin itu makhluk gaib lah, dan gak ada bisa dilihat oleh manusia kecuali inya yang hendak menampaikan diri. Nah, kemudian lagi jangan sampai terlihat oleh mata-mata bubuhan malaikat. Nah, itu. Nah, tujuannya kita menutup aurat itu. Ujarnya lah di sini. Nang wajib menutup, wal wajibatu satruha minal a'la. Nah, jadi nang wajib menutupnya aurat itu dari bagian bawah. Nah, jadi wajib menutup aurat itu dari bagian bawah. Bagian bawah apa? Mulai dari lintuhut, lutut, sampai ke bagian pusat. Nah, ke atas daripada pusat tuh boleh aja terbuka. Nah, jadi itu batasannya aurat itu di dalam sembahyang. Itu bagian bawah. Kemudian wajib bagian higa itu wajib juga ditutup, bagian higa, bagian samping menyamping wajib juga ditutup. Jangan bagian depannya aja, samping, bagian samping juga wajib ditutup aurat itu. Nah, kemudian lagi ini ujarnya palau kanat bihaisu turalahu li ghairihi bi ruku'in aw sujudin min fawqahu aw kimmihi li sa'atihi jabatalat, ujarnya lah. Nah, jikalau aurat itu sekira-kira dilihat, inya sendiri melihat auratnya misalnya di dalam sembahyang toh.
Dengan sebab apakah? Terlihat auratnya sendiri. Orang yang sembahyang ini terlihat dia dengan auratnya sendiri di dalam sembahyang dia sendiri, atau yang melihat orang lain di dalam rokoknya, misalnya di dalam rokok itu kalau di dalam rokok itu dengan sebab kayak itu bajunya terbuka, misalnya kan terbuka sini, kemudian terlihat pusatnya atau terlihat burungnya di dalam rokok itu. Kan pusat sama burung itu bagian daripada aurat. Di dalam rokok ini dia sendiri yang melihat di waktu rokok di dalam, sedangkan dia dalam sembahyang, dalam keadaan sembahyang dalam rokok itu dia terlihat pusatnya atau terlihat burungnya. Kayak apa kita? Tuh dia sendiri yang melihat, atau orang lain yang melihat auratnya. Terlihat bagiannya, terlihat lututnya kah terlihat, atau pusatnya kah, bagian belakangnya kah? Sama aja juga di waktu sujud, di waktu rokoknya atau di waktu sujudnya. Misalnya dari bagian atas, misalnya kan bajunya terbuka nih, orang yang di atas melihat, terlihat dari atas auratnya, terlihat bagian pusatnya atau burungnya. Dengan sebab ini, jikalau terjadi yang macam kayak ini, jarang bang yang kayak ini terjadi, tapi alangkah baiknya kita mengetahui kan. Alangkah baiknya kita mengetahui supaya jangan sampai terjadi kayak ini. Jadi kayak apa kayak itu, tetap dihukumkan auratnya itu terlihat. Atau dengan sebab libar bajunya, lengan bajunya libar, terlihat dari samping dengan sebab kelibaran lengan bajunya atau bagian bajunya terbuka. Sama aja juga itu. Apa ujarnya? Batalat, maka batallah sembahyangnya dengan sebab kayak itu. Jadi padahal orangnya sembahyang, inya sendiri melihat auratnya, atau orang lain yang melihat di waktu inya rukuk, di waktu inya sujud, di bagian ataskah yang melihat, atau dengan sebab lebarnya bagian bajunya itu. Batalat, maka batal sembahyangnya. Wa illam tara bil fi'li ujar. Sekalipun dia tidak melihat auratnya dengan sebab perbuatannya tadi, tetap batal sembahyangnya. Udahlah. Kemudian lagi nih ujarnya tuh, tadi kan jikalau kuasa untuk mampu hajatnya tadi untuk menutupi auratnya, amun inya kada mampu bang, kada kuasa nih, lemah, misalnya kada beisi, dia kain kada beisi, plastik juga kada punya, kertas juga kada punya. Jadi jikalau orang ini kada mampu untuk punya yang disebutkan tadi, bialam yajid satiran, dengan bahwasanya tidak menemukan, dia tidak punya panutup, au hobisa fi makanin najisin, atau dia misalnya dia ini kada bisi, kada punya penutup, kain kada punya, plastik kada punya, kertas kada punya, kemudian dan juga inya nih ditahan di dalam tempat yang di situ, di tempat itu banyak najisnya di situ. Jadi kayak apa? Ditahan, dikurungnya tadi di dalam tempat nang banyak di situ najis di dalam tempat itu, dan dia tidak ada dia tadi mempunyai melainkan satu pakaian saja yang ada. Di dalam tempat ada
Nah, la yakfihi li auratin, nang kada mencukupi akan dia tadi untuk menutup aurat dan apa tempatnya tadi. Jadi sembahyang hadis itu misalnya kada mempunyai apa tadi apa penutup, kada mempunyai penutup, kemudian kain kada punya, plastik dan kertas kada punya, ujarnya sembahyang dalam keadaan seperti itu. Dalam keadaan seperti itu nang kada mempunyai kain, kertas atau plastik. Jadi sembahyang dalam keadaan terbuka auratnya. Nah, jadi orang yang kada mempunyai itu dengan sebab terpaksa inilah kada mempunyai lemah untuk menutupinya. Jadi sembahyang dalam keadaan terbuka auratnya kada apa-apa. Bitmami ruku'ihi, sempurnakan rukuknya, sempurnakan sujudnya, wala i'adatan alaihi in qadara. Jadi amun inya dan kada perlu mengulang sembahyangnya toh atas orang tersebut sekalipun dia misalnya mampu sudah untuk mempunyai kain, mampu sudah kertas punya sudah, plastik punya sudah. Jadi kada perlu lagi dia untuk mengulang sembahyangnya. Nah, sekalipun dalam seperti itu tadi, nang kada punya, kada mendapat dia penutup tadi. Nah, sembahyang Jadi kada perlu mengulangi lagi sembahyangnya dalam keadaan yang seperti itu, ujarnya. Nah, ada bapak sembahyang amun inya memang terpaksa kayak itu. Jadi saking disuruhnya sekalipun dalam keadaan yang seperti itu kada mempunyai apa penutup, kada mendapat penutup, dalam keadaan lemah, kada mampu, tapi tetap kita disuruhkan untuk sembahyang sekalipun dalam keadaan terbuka auratnya. Nah, jadi apabila mampu sudah untuk membeli, kada disuruh lagi untuk mengulang sembahyangnya. Nah, ada bapak lah. Nah, itu habis sudah. Kemudian lagi nih, wa auratur rajuli, jadi auratnya lalakian. Nah, auratnya lalakian nih kayak apa nih hukum aurat lalakian nih? Yakni az-zakara wal amati, yakni man fiha rikun ma baina syurrati war rukbati. Nah, jadi auratnya lalakian lah dan auratnya budak nih kada berlaku lagi bang di zaman kita ini, di zaman Nabi aja ini adanya budak nih lah. Jadi di zaman kita kada ada lagi, sudah dimerdekakan sudah masalah kebudakan ini. Jadi auratnya laki-laki dan budak itu antara pusat dan lutut nih, antara pusat dan lintuhut itu auratnya. Jadi bila ke atas pada lintuhut, ke atas pada lutut itu baik di dalam sembahyang, amun di dalam sembahyang tak buka lintuhutnya kada sah sembahyangnya. Kalau di luar sembahyang, kalau bisa jangan sampai terlihat terbuka juga auratnya sekalipun di luar sembahyang. Jangan sampai terbuka auratnya. Pusat jangan sampai terbuka sekalipun di luar sembahyang. Kalau di dalam sembahyang terbuka pusatnya atau lintuhutnya, lututnya terbuka, ada sah sembahyangnya. Kalau di luar sembahyang sampai pusatnya kelihatan, lintuhutnya kelihatan, kalau mengundang syahwat narah, bibinian melihat, umay ganalnya pusat, pina berbulu pusat, tebal bulunya kayak apa, bibinian melihat, ibu-ibu melihat pusat tebal bulunya, nah, ya Pak, bagian lututnya ganal, kayak apa, bibinian melihat ganal lintuhutnya. Nah, jadi ini pernah terjadilah dulu kita waktu dulu pernah lihat pertandingan sepak bola. Jadi di situ yang melihat ada sebagian bubuhan bincong yang melihat di situ. Jadi ujar di antara bubuhannya tuh berpandiran, ngomong-ngomong di antara bubuhan bincong nih.
Jadi yang satu ini ngomong, kamu yang kamu lihat nih apa yang kamu senangi? Yang kamu senangi, yang kamu lihat nih apa? Bulannya kah? Atau permainannya kah? Yang kamu senangi ujarnya nih, ujar si bincong, ubahan si bincong ini nih. Ujarnya, aku senang melihat pantatnya besar-besar aja. Kayak apa itu? Yang aku senangi cuma pantatnya aja. Jadi permainannya kada dia senangi. Yang dia senangi cuma pantatnya besar-besar aja. Beban pemain bola tuh besar-besar pantatnya loh. Itu yang aku senangi ujarnya Han. Kada mengundang lah itu. Dengan sebab terbuka pantatnya kan itu bagian aurat. Bincong aja senang melihat apa? Pantat kita. Apalagi bibinian melihat kayak apa? Bincong aja senang. Jadi itu mengundang syahwat bagi orang yang melihat. Apalagi pusat nang tebal bulu-bulunya. Kayak apa bibinian melihat? Bila sampai kayak itu, kada boleh lah. Jadi mau kita tahu pelan-pelan naik. Nah itu. Jadi auratnya laki-laki itu antara pusat dan lutut. Antara pusat dan lutut. Nih di sini lah sedikit kita bacakan. Ma baina surrati warubati. Jadi antara pusat dan lutut auratnya laki-laki dan si budak tadi. Nih ai bin nisbati lis shalah. Nah, jadi batasannya di dalam salat itu. Jadi batasannya di dalam salat tuh, jadi di dalam sembahyang itu batasannya aurat laki-laki dan budak itu antara pusat dan lutut. Jadi di dalam sembahyang tuh apabila tak ke atas pada lutut terlalu tinggi nih salawarnya, celananya atau sarungnya kah? Terlalu tinggi. Nah, jadi tuh kada sah sembahyangnya bila terbuka lututnya. Atau misalnya nih pusatnya kelihatan, di bagian belakangnya kelihatan kan dengan sebab pindik baju kaosnya kelihatan pusatnya atau bagian belakangnya, karena belakang juga bagian lingkungan aurat. Nah, kada sah. Jadi itu di bagian sembahyang. Nah, batasan uang sembahyang antara pusat dan lutut. Kemudian lagi walinazril maharimi, dan batasan memandangnya mahramnya. Ini batasan memandang mahramnya. Nah, misalnya kita ada mempunyai keponakan misalnya main di rumah kita, keponakan, atau acil kita punya acil. Nah, sama-sama dewasa ini acil dan kita sama-sama dewasa. Ya apa nih? Jadi keponakan itu batasannya. Jadi sekalipun dia keponakan kita, itu mahram nggak? Nah, sekalipun dia acil kita, kada boleh juga si acil ini melihat bagian aurat kita. Si acil kita mempunyai acil kita bibinian, keponakan kita bibinian. Bolehlah acil kita melihat aurat kita sekalipun di dalam rumah kita. Berkumpul si acil ini melihat aurat kita, atau keponakan kita melihat aurat kita, melihat nih lutut kita acil, keponakan kita melihat pusat kita. Bolehlah. Kada boleh juga. Jadi si acil kada boleh, si keponakan kita pun juga kada boleh. Itulah. Kemudian lagi wakaza fi haqqiz zakari fi haqqiz zakari ya binisbati limumasilihi. Nah, jadi nih sama juga
pada hak lalakian batasannya sesama lalakian. Nih lalakian sesama lalakian nggak ya? Apa nih batasannya aurat sesama lalakian? Nah antara pusat dan lutut juga. Jadi ulun kada boleh juga melihat aurat pian. Pian kada boleh juga tak lihat aurat ulun. Nah jadi sama-sama menjaga sesama lalakian nih. Si anu menutupi kepada auratnya, si anu juga menutupi kepada auratnya. Jadi sama-sama untuk menutupi auratnya. Ini sesama lalakian. Kalau pang aman haja terlihat aurat sesama lalakian, tetap batasannya antara pusat dan lutut ini juga sekalipun sesama lalakian. Nah lah sekalipun sesama lalakian. Nah itu batasannya. Kita masalah aurat bang Nila